Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas PKC 25, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Kimia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai poster kami yang kami buat yang berjudul Momen Dipol, Polaritas Molekul. Selanjutnya, pada poin konsep dasar momen dipol juga berkaitan dengan adanya perbedaan keelektronegatifan antar atom dalam suatu ikatan. Keelektronegatifan sendiri yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Nah, jika ada atom yang lebih kuat menarik elektron dibanding dengan atom lainnya, maka distribusi elektronnya menjadi tidak merata. Akibatnya, salah satu sisi molekul akan cenderung bermuatan negatif dan sisi yang lain akan bermuatan positif. Nah, dari situ muncul yang disebut dengan kutub positif dan juga kutub negatif. Nah, momen dipol juga digunakan untuk menentukan tingkat kepolaran suatu molekul. Besar kecilnya momen dipol dipengaruhi oleh perbedaan keelektronegatifan dan juga bentuk molekulnya. Semakin besar perbedaan keelektronegatifannya, biasanya sifat polar juga semakin besar. Selain itu, bentuk molekul juga berpengaruh karena dapat menentukan apakah arah dipol saling menghilangkan atau justru menghasilkan resultan dipolnya. Faktor penentu polaritas molekul pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor utama. Yang pertama ada perbedaan keelektronegatifan. Elektronegativitas adalah kemampuan atom untuk menarik elektron ke arahnya. Jika dua atom berikatan memiliki perbedaan elektronegativitas yang besar, maka elektron akan lebih tertarik ke salah satu atom. Akibatnya terbentuk kutub positif dan kutub negatif dalam molekul, sehingga molekul tersebut bersifat polar. Contohnya adalah HCl, di mana atom Cl jauh lebih elektronegatif daripada atom H, sehingga elektron akan tertarik ke arah Cl dan molekul tersebut menjadi polar. Sebaliknya, jika perbedaan elektronegativitas kecil atau bahkan nol, elektron terbagi rata dan tidak ada kutub yang terbentuk. Molekul seperti O2 atau N2 adalah contoh molekul nonpolar karena keduanya memiliki kekuatan tarik-menarik elektron yang sama. Yang kedua ada bentuk atau geometri molekul. Bentuk molekul menentukan apakah arah tarikan elektron saling meniadakan atau tidak. Pada molekul yang simetri, meskipun tiap ikatannya dapat bersifat polar, arah dipol saling menghapus, sehingga hasil akhirnya adalah nonpolar. Contohnya adalah CO2, CH4, dan CCl4. Sebaliknya, pada molekul yang tidak simetri, arah dipol tidak bisa saling meniadakan, sehingga molekul menjadi polar. Contohnya adalah H2O yang berbentuk V, NH3 yang berbentuk piramida segitiga, dan SO2. Dengan demikian, polaritas molekul bukan hanya ditentukan oleh ikatan antar atom saja, tetapi juga ditentukan oleh ala vektor dipol dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, pada poin molekul polar dan juga non-polar, dijelaskan bahwa molekul polar adalah molekul yang memiliki resultan momen dipol tidak sama dengan nol. Hal ini terjadi karena distribusi muatannya tidak merata sehingga masih memiliki kutub positif dan juga negatif. Biasanya, molekul polar memiliki bentuk yang tidak simetris, contohnya seperti H2O, NH3, dan HCl. Nah, pada H2O bentuk molekulnya bengkok sehingga arah dipolnya tidak saling menghilangkan, sedangkan pada NH3 bentuk piramida trigonal yang menyebabkan resultan dipolnya tetap ada. Sedangkan pada molekul nonpolar memiliki resultan momen dipol yang sama dengan nol karena distribusi muatannya merata. Hal ini biasanya terjadi pada molekul yang bentuknya simetris, sehingga arah dipolnya saling meniadakan. Contohnya pada CO2, CH4, dan Cl2. Walaupun CO2 memiliki ikatan polar, bentuk molekulnya lurus dan simetris sehingga resultan dipolnya nol. Pada CH4 bentuknya tetrahedral simetris sehingga semua dipol saling meniadakan. Sedangkan Cl2 nonpolar karena kedua atom memiliki keelektronegatifan yang sama. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai visualisasi dari vektor dipol. Jadi polaritas molekul itu bisa kita pahami lewat yang namanya vektor dipol, di mana vektor ini digambarkan dari muatan parsial positif menuju muatan parsial negatif. Nah, kalau kita lihat contoh dari molekul polar, yaitu pada H2O.
bentuknya itu bengkok. Tapi faktor dipol dari dua ikatan O dan H itu tidak saling meniadakan, sehingga ada resultan dipolnya itu tidak sama dengan 0. Nah, pada NH3, bentuk piramida trigonalnya itu membuat vektor-vektor dari ikatan N dan ikatan H itu mengarah ke atas, sehingga ia menghasilkan resultan dipolnya tidak sama dengan 0. Nah, sedangkan pada HCl, ikatan tunggalnya yaitu H dengan Cl itu sudah cukup menghasilkan dipol karena perbedaan elektronegativitasnya yang besar. Nah, sebaliknya pada molekul nonpolar, CO2 ini berbentuk linear, yaitu dua vektor dipol antara C dan O itu saling berlawanan arah dan meniadakan, sehingga resultan dipolnya sama dengan 0. Nah, kalau CH4 itu berbentuk tetrahedra simetris dan semua vektor antara C dan vektor H itu seimbang, jadi tidak akan ada dipol totalnya. Lalu untuk CCl4 itu juga simetris, vektor C dengan vektor Cl itu saling meniadakan sehingga molekulnya bisa disebut nonpolar. Kesimpulannya, bukan hanya perbedaan elektronegativitas saja yang menentukan polaritas, tapi juga dari bentuk molekulnya. Kalau vektor-vektor dipol tidak saling menghapus, molekulnya itu akan menjadi polar. Nah, tapi kalau misalkan simetris dan saling meniadakan, itu molekulnya akan menjadi nonpolar. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai beberapa tambahan yang berkaitan dengan polaritas molekul. Jadi polaritas molekul itu bukan sekedar teori aja di papan tulis, tapi punya efek nyata dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, kelarutan. Nah, prinsipnya itu sederhana, seperti yang kita tahu, like dissolve like, dimana jika molekul polar itu larut dalam pelarut polar, sedangkan molekul nonpolar itu akan larut dalam pelarut nonpolar. Itu sebabnya gula larut dalam air, tapi minyak akan tetap mengapung jika dalam air. Nah, kedua, titik didih dan titik leleh, di mana molekul polar itu punya gaya antar molekul lebih kuat, misalnya ikatan hidrogen. Akibatnya mereka butuh energi lebih besar untuk dipisahkan, sehingga titik didih dan titik lelehnya lebih tinggi. Contoh gampangnya itu ada air mendidih di 100 derajat Celcius, sedangkan kalau oksigen cair itu akan mendidih jauh lebih rendah. Nah, ketiga ada interaksi biologis, di mana polaritas itu menentukan struktur dan fungsi biomolekulnya, seperti protein dan DNA. Bahkan dalam desain obat, polaritas itu jadi kunci agar molekul obat bisa berikatan dengan reseptor di tubuh. Kesimpulannya, polaritas molekul itu mempengaruhi kelarutan, sifat fisik seperti titik didih dan titik leleh, serta interaksi biologisnya. Nah, selanjutnya ada penerapan nyata. Yang pertama, bahan bakar gas. Gas alam seperti LPG dan LNG mengandung metana atau CH4. CH4 ini merupakan molekul nonpolar yang mudah menguap dan memiliki titik didih yang rendah. Sifat ini membuat gas alam sangat praktis digunakan sebagai bahan bakar rumah tangga maupun kendaraan. Yang kedua ada biogas. Biogas dihasilkan dari fermentasi sampah organik dengan kandungan utama metana dan karbon dioksida. Nah, metana dan karbon dioksida merupakan senyawa nonpolar. Karena sifatnya nonpolar ini, biogas mudah terbakar dan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yang ramah lingkungan. Yang ketiga ada bahan kimia industri. Senyawa nonpolar banyak digunakan sebagai bahan baku plastik dan senyawa organik lain. Dalam proses industri, pelarut nonpolar seperti benzena atau heksana dipakai untuk melarutkan senyawa nonpolar. Pemilihan pelarut sangat bergantung pada sifat polaritas molekul. Yang keempat ada elektrolit baterai. Elektrolit dalam baterai biasanya berupa larutan polar, tetapi molekul nonpolar juga berperan sebagai pelarut tambahan untuk menstabilkan sistem. Polaritas memengaruhi pergerakan ion sehingga baterai dapat menghantarkan listrik dengan baik dan efisien.